Hai guys, welcome back again, it's me Angelica. So di video hari ini aku pengen lanjut menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin belum terjawab. Kita langsung aja mulai, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ke channel aku karena aku punya wish buat capai 2000 subscribers sebelum akhir Desember. Semoga teman-teman bisa membantu. Thank you so much, dan langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa beda Cheongsam China dan juga Korea? Kira-kira apa sih perbedaan mereka berdua? Nah, aku akan bahas dari Cheongsam dulu sambil kalian lihat foto ini ya. Nah, kalau Cheongsam ini berasal dari Tiongkok dan berkembang pada awal abad ke-20. Nah, ciri khas kalau misalnya kalian mau lihat Cheongsam ini, dia itu ada potongan lurus dan panjang, dan biasa pakai Cheongsam itu pas di badan. Yang kedua, dia ada Mandarin collar atau gerah yang tampaknya tinggi. Ketiga, dia ada bukaan miring di depan dengan kancing khas atau frog buttons. Dan yang paling terakhir adalah biasanya berlengan pendek atau panjang dengan belahan di sisi kiri dan kanan. Dan inilah foto Cheongsam, kalian bisa lihat ya. Jadi ini tuh ciri khasnya. Nah, kalau untuk hanbok, dia itu berbeda lagi guys. Hanbok ini adalah pakaian tradisional Korea yang juga ada sejak ribuan tahun lalu. Nah, ciri khasnya ini atasannya pendek dan ada pitanya gitu. Atasan pendek ini namanya jeogori, sorry if I misspelled. Terus pitanya itu otgoreum. Kemudian ada rok panjang yang mengembang atau chima untuk wanita dan celana longgar atau baji untuk pria. Dan yang paling terakhir ada biasanya warna itu lebih cerah, pola simbolis dengan kain ringan yang membuat gerakannya terlihat anggun. Jadi kalau misalnya kalian ke China itu jangan bilang, oh mau beli hanbok, enggak ya guys. Tapi kalau di China belinya Cheongsam, tapi kalau di Korea belinya hanbok. Oke, berikutnya pertanyaan kedua adalah kenapa orang Tiongkok memberikan arah itu suka utara, timur, selatan, barat sih, Cih? Kenapa enggak kayak kita kalau di Indonesia, misalnya belok kiri, belok kanan, atau simpang 4? Oke, first of all adalah karena tradisi budaya. Nah, di video sebelumnya aku ada sharing tentang Feng Shui. Nah, kira-kira apa ya hubungannya? Yang pertama itu, sejak ribuan tahun lalu, budaya Tiongkok sangat menekankan ke arah mata angin atau Tong Nan Si Bai. Nah, dalam Feng Shui, setiap arah punya makna khusus. Nan, selatan yang artinya kemuliaan, Si barat artinya keturunan, dan Bai, utara artinya kekayaan dan juga perlindungan. Karena itu, biasanya orang Tiongkok itu dia saat memikirkan ruangan kota atau istilahnya apa ya, designing untuk kira-kira rumahnya mau dibangun seperti apa, mereka biasanya berorientasi pada Tong Nan Si Bai, utara, selatan, timur, dan juga barat. Yang kedua adalah struktur kota tua Beijing. Nah, Beijing dan banyak kota tua di Tiongkok itu dibangun dengan grid dari utara ke selatan. Let's say kota terlarang. Nah, dia itu menghadap ke selatan guys, dan gara-gara dia menghadap ke selatan, jadinya di bagian selatan itu selalu dianggap sebagai depan dan utara di belakang, kiri timur, kanan barat. Dan juga kalau misalnya kalian lihat video Hutong trip aku, Hutong ini juga tersusun mengikuti pola-pola ini. Jadi orang biasanya memberi arah itu pakai kompas. Nah, karena sekarang kan gak ada kompas, tapi kalau misalnya teman-teman iPhone users tuh kan ada kayak kompas gitu kan yang bisa kalian pakai. Nah, kira-kira seperti itu. Dan juga yang ketiga adalah bahasa dan juga kebiasaan. Kalau misalnya kalian sudah lama di China, pasti kalian sering dengar Wang Dong Zhou, Wang Xi Zhou, Wang Bei Zhou, Wang Nan Zhou daripada Zuo Guai Yu Guai, karena Zuo Guai Yu Guai biasanya lebih sering buat kalau misalnya kalian pengen menunjukkan jalan di China. Kayak misalnya kalian lagi ada di taksi mau belok kanan, Wang Yu Guai Shifu, Wang Zuo Guai Shifu, belok kiri. Jadi Wang Yu Wang Zuo lebih buat lebih buat kalau misalnya kalian lagi naik mobil. Dan karena setiap orang tahu posisi mata angin, lebih jelas dan juga lebih universal dibandingkan kiri dan kanan. Kalau misalnya teman-teman mikir, dia bilang Wang Dong Zhou atau Wang Xi Zhou, itu mungkin kalian tinggal lihat kompas karena dia kan kayak lebih universal ya. Tapi kalau misalnya di hadapan aku, mungkin aku bilang Wang Yu, atau misalnya aku bilang belok kiri, tapi di arah teman-teman yang lihat kan mungkin dia belok kanan. Dan untuk supaya dia nggak salah, jadi dia lebih suka pakai arah mata angin untuk memberi tahu informasi jalan kepada orang-orang yang lagi tanya jalan. Dan yang paling terakhir adalah praktis di kehidupan sehari-hari. Nah, banyak alamat di Beijing ini langsung memakai arahnya supaya kita itu nggak kebingungan lagi. Kayak misalnya Dong Ta Jie, Xi Zhimen,
Nah, luoku xiang. Jadi kalau misalnya orang-orang dikasih petunjuk langsung tahu deh arahnya itu di mana. Berikutnya adalah Ci, kira-kira dokumen apa aja sih yang Cici bawa untuk ke China? Soalnya aku bingung nih untuk ke China itu harus bawa apa aja. Nah, ini aku sharing sedikit ya. Aku nggak tahu sebenarnya dokumen yang aku bawa itu sebenarnya penting atau enggak, tapi karena waktu dulu kan gimana ya, namanya takut ya bolak-balik, apalagi kalau dari Medan ke Shanghai itu bukan tiket yang murah juga, jadi aku bawa semua di badan aku, which means dokumen yang aku bawa kali ini gak tahu ya penting atau enggak, tapi yang penting menurutku sih penting, tapi nggak tahu penting atau enggak. Aku ada banyak dokumen guys, ini ada 3 dokumen gitu, dan masih ada box-box lain, tapi ini tuh 3 yang selalu aku bawa ketika aku kemana-mana. Bahkan ketika aku pindah kota dari Beijing ke Shanghai, ini tuh wajib aku bawa. Baju boleh nggak bawa, tapi ini harus bawa. Oke, aku langsung sharing aja. Ini yang pertama ada admission aku, kemudian berikutnya ada recommendation letter dari guru aku. Ini yang pas masih kuliah di NCUT di Beijing. Kemudian ada Tan Taushu, ini waktu itu aku pengen kerja di mana ya? Aku pengen kerja di Beijing, tapi karena satu dan yang lainnya jadi nggak jadi. Terus ini adalah Chengjitan, nilai waktu aku S1 di NCUT. Kemudian ini ada foreigner physical examination form aku waktu aku ada di Shanghai, dan ya ini waktu pertama kali masuk sekolah kalau nggak salah. Jadi pas kalian datang tuh harus physical. Terus ini physical pas lagi di Indonesia, aku masih simpan. Oh my god, ini tuh kayak 2000 berapa ini ya? 2018 atau 19 gitu. Terus ini masih sama physical examination formnya. Terus ini ada internship contract. Nah, kalau untuk internship contract ini sendiri aku ada simpan karena menurutku penting buat ngebandingin dengan internship contract lainnya, dan supaya kalian tuh nggak supaya kalian tuh nggak rugi aja kalau misalnya ada hal-hal yang memang merupakan hak-hak kalian yang tidak diberikan oleh company. Next, ini ada nilai HSK aku. Kemarin aku ujian di 2021 tuh 261, tapi aku udah memperbarui karena waktu mau tamat tuh wajib ujian HSK. Dan lumayan loh nilai HSK aku yang baru itu 280-an. And then ini ada surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK waktu aku mau apply beasiswa, itu butuh banget. Dan juga masih ada satu lagi, ini tuh satu lagi buat pas mau kerja, yang satu ini buat study in China. Dan jangan lupa harus ada 3 cap ini guys. Ini tuh pertama cap dari Kemenkumham RI, kemudian satu lagi itu Duta Besar China yang ada di Indonesia, dan satu lagi Kementerian Luar Negeri. Nah ini ada 3 guys, ini tuh wajib ya, wajib. Kemudian ini tuh waktu aku masih kerja di Fintopia, itu dikasih sama tim finance, dan ada pas foto guys. Dan ini tuh masih sisaan yang aku nggak isi. And then kita lanjut ke dokumen berikutnya. Ini tuh ada original file aku. Kalau ini tuh aku nggak usah kasih lihat ya, mungkin aku bakalan sharing dan langsung ngomong aja. Itu ada nilai HSK aku waktu 2018 itu aku ujian dapat 249. Ada nilai HSK Kak, ada KTP orang tua aku, I don't know why I have this. Terus ada nilai sekolah aku. Terus ada surat rekomendasi dari guru-guru yang mereka itu ada yang S1 ada yang S2 yang kasih recommendation letter ke aku waktu aku mau S1 di Beijing. Terus ada ya sertifikat lomba guys, sertifikat music pas aku ikut konser kemerdekaan. Terus juga ada sertifikat apa ini? Sama masih sertifikat ikut lomba. Wow, ini tuh sertifikat yang menurut aku oke banget, very high Hanjing Liang. Ini tuh yang geografi. Aku waktu kemarin tuh mewakili Sumut, terus dapat medali perak, juara 7 ya kalau nggak salah. Terus masih sama sertifikat dari EF English First. Terus surat keterangan nilai apa ya, nilai UNBK ya, is it? Ya pokoknya kayak nilai rata-rata rapot sama nilai ujian sekolah berstandar nasional USBN. Terus aku nilainya itu 338.5, B Indo aku 90, bahasa Inggris aku 86, matematika 72,5. Oh my god, matematika guys. Dan geografi yaitu mata pilihan aku 90. Jadi awalnya itu aku sebenarnya memang nggak berniat masuk di bidang ekonomi, tapi ternyata kerjanya kebanyakan memang berhubungan dengan ekonomi. Bahkan dapat ini ya, beasiswa S1-nya juga International Trade and Economics, yang S2 ini dapatnya International Business. Bener-bener keterkaitan dengan ekonomi sih guys.
sertifikat, ikut lomba, terus kayaknya sertifikat semua aku ambil deh. Terus ini ada nilai rata-rata rapot dan juga nilai ujianku, kemudian ada ijazah SMA ku yang sudah fotokopi dan juga dilegalisir, karena ini kalau butuh aja sih sebenarnya. Terus habis deh, ini untuk yang file kedua. Dan file yang terakhir yang aku bawa yaitu file yang hijau ini. Nah, sebenarnya aku ada dua sertifikat, yaitu sertifikat kelulusan diploma S1 dan S2 itu aku simpen di tempat tertentu karena itu ada bukunya gitu loh guys. Kalau ini tuh ada ijazah SMP aku yang asli guys, SMA aku juga yang asli. Ini tuh sertifikat penghargaan dari KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, karena sudah ikut partisipasi sebagai tim paskibraka dan kegiatan penting dari HUT RI yang ke-76. Ini tuh tahun 2021 dan sampai sekarang masih menjabat ya Pak Dubes, Pak Jauhari Oratmangun. It's so bener-bener aku grateful banget sih, kayak Dubes kita Pak Jauhari itu memang top marko top. Aku masih ingat waktu itu dia bantu aku dan kayaknya aku kayak beruntung banget gitu aja waktu itu. Dan ini ada waktu itu aku masih SMA 2, terus aku tulis deh WI buat ya kira-kira kehidupan istilahnya my families. Terus ini tuh dipublikasi di koran, terus aku dapat uang gitu guys. Ini tahun 2018 bulan 4 tanggal 17 ini. Waktu itu masih di bawah naungan guru Mandarin aku. Jadi aku kan sekolahnya di Cinta Budaya di Jalan Pancing, Medan. Dan waktu aku sekolah itu gurunya itu real Chinese people, dan dia istilahnya apa ya, dia very support aku, very treasure buat nulis sesuatu dan dipublish ke koran. Dan menurut aku ini tuh penting buat nambah pengalaman dan juga ya istilahnya bangga aja gitu kan masuk koran ya. Terus ini ada sama fotokopi yang dilegalisir, ini tuh nilai. Nah, waktu aku apply S1 ini, inilah wajib nilai dari semester 1 sampai semester 5. Inilah Chen Huren Tam Pao Shu. Ini tuh waktu itu yang aku pernah cerita itu loh, yang aku dapet orang tua asuh karena aku tuh masih 17 waktu aku ke China. Dan inilah dokumennya, pokoknya ini tuh tebal banget. Terus ini ada akta kelahiran aku, and then masih Tan Pao Shu, ini yang asli guys. Anyway, yang asli ini aku kasih lihat dikit ya, mungkin untuk datanya nanti aku blur. Kenapa kita harus ada Tan Pao Shu? Kalau teman-teman yang di bawah 17 tahun itu wajib punya ini, kayak Kong Chung Shu, terus nanti informasinya dan juga tanda tangannya. Terus ini itu kayak biodatanya gitu guys. Dan ini adalah dokumen yang bisa support kalian, yang memperbolehkan universitas di China buat receive kalian kalau misalnya kalian umurnya di bawah 17 tahun. Nah gitu deh guys. Terus kita lanjut sambil aku save ini. Ini ada application form scholarship aku pas aku di NCUT. Ini masih freshman dan mukanya masih lucu. Dan ini ada application form for foreign students di NCUT. Terus ini ada surat dari KBRI karena waktu itu ada problem gitu, jadi aku harus minta surat ke mereka dan aku masih simpan. Terus ini waktu pengambilan foto pertama kali sampai di China sebagai pelajar. Ada juga sertifikat hasil ujian nasional, ijazah SMA yang sudah dilegalisir. Nah, kemudian ada official transcript of scholar report. Ini tuh yang bantu aku bisa free 1 tahun, istilahnya itu kayak plus tambah ujian ya guys. Jadi bukan cuma sekedar based on paper terus kamu udah 3 tahun, enggak. Setelah ini aku ikut ujian dan memang puji Tuhan, puji Buddha Dhamma dan Sangha, aku juga udah lolos, jadi aku bisa tamat dengan cepat. Dan ini ada result of examination, national examination waktu SMA ya waktu SMA. Dan ya pokoknya very good, cuman satu yang good yang mathematics karena memang mata aku tuh kurang guys. Terus ini ada pokoknya ini aku lupa apa intinya, itu ada paspor papaku. Terus kita ada ke notaris buat minta tanda tangan gitu deh. And ya, that's all buat dokumen yang aku bawa. Sebenarnya masih ada lagi sih, cuman yang lain itu lebih ke sertifikat dan juga bahan-bahan yang ada di sekolah. Dan sebenarnya masih ada pertanyaan lain lagi dan aku bakalan jawab di video yang lain mungkin kali ya. Atau misalnya teman-teman ada rekomendasi kira-kira aku harus buat video apa supaya teman-teman tertarik dan bantu aku untuk ke 2000 subscribers. And thank you so much everyone for watching my video until the end. Itu adalah support terbesar bagi aku. Kalau misalnya teman-teman butuh bantuan untuk kuliah ke China, atau misalnya kalian mau tulis surat recommendation, cari
peluang beasiswa, kalian boleh kontak aku melalui Instagram and I'll be so happy to answer all of you. Tapi ketika aku ada waktu luang ya. Dan buat teman-teman yang mau kuliah ke China, mau beasiswa ke China, kalian boleh lihat video aku yang lain karena aku udah share selengkap-lengkapnya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, tinggal komen aja di video tersebut dan nanti aku akan jawab. Thank you so much for watching and I'll see you on the next video. Bye bye.